Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas apa sih creative thinking dan kita akan mengetahuinya atau mengenalnya lebih dalam lagi. Nah, mengapa ya kita sering mendengar kata creative thinking atau berpikir kreatif, dan apakah creative thinking perlu kita miliki terutama di lingkungan kerja? Pertama-tama kita perlu tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan creative thinking itu sendiri. Nah, jadi creative thinking atau berpikir kreatif adalah kemampuan berpikir yang dimiliki individu dan dapat mengarahkan individu tersebut pada pemikiran yang penuh dengan kreativitas, sehingga dirinya mampu menciptakan sesuatu yang baru dan karya unik yang berbeda dari karya-karya sebelumnya. Menurut Schwartz, berpikir kreatif berarti menemukan cara-cara baru yang lebih baik untuk mengerjakan apa saja. Creative thinking adalah salah satu kemampuan luar biasa yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Nah, bahkan berpikir kreatif menurut para ahli dikategorikan sebagai salah satu kunci menuju kesuksesan hidup. Lantas, apakah creative thinking termasuk ke dalam keterampilan yang diperlukan di dunia kerja? Tentu saja jawabannya iya. Sayangnya banyak orang menganggap bahwa creative thinking atau berpikir kreatif hanya diperlukan untuk profesi yang berkaitan dengan seni atau art. Nah, misalnya penulis novel, pelukis, musisi, atau penyanyi. Contohnya mungkin dalam berpikir kreatif yaitu yang dilakukan oleh musisi, yaitu mengubah aransemen lagu lama menjadi aransemen musik yang lebih kekinian. Atau pelukis yang melukis di batu kecil sehingga menjadi karya yang antik gitu. Namun sebenarnya creative thinking bukan hanya diperlukan oleh para pekerja seni. Creative thinking atau berpikir kreatif dalam kewirausahaan atau perusahaan corporate juga sangat diperlukan. Nah, setiap perusahaan berharap bahwa para karyawannya dapat memiliki cara berpikir kreatif atau creative thinking yang baik, sehingga mereka mampu menyelesaikan setiap permasalahan atau konflik yang terjadi di dalam pekerjaan. Salah satu contoh adalah konflik antar rekan kerja yang terjadi karena perbedaan pendapat gitu. Jadi dalam hal ini creative thinking bisa membantu kita dalam mencari jalan keluar atau problem solving gitu. Berpikir kreatif atau creative thinking juga dapat diartikan sebagai cara berpikir yang dilakukan di luar batas. Alias cara berpikir kita itu tidak bisa namun luar biasa gitu. Memang benar bahwa sebagian orang memiliki bakat alami dari dalam dirinya untuk bisa berpikir kreatif. Dengan kata lain, creative thinking atau indikator berpikir kreatif memang sudah tertanam di dalam dirinya semenjak lahir. Namun, kita tidak perlu khawatir dengan realita ini karena sebenarnya creative thinking termasuk ke dalam keterampilan yang bisa ditingkatkan melalui beberapa pelatihan yang mungkin bisa kita lakukan gitu. Nah, ada 5 keterampilan teratas dari creative thinking. Nah, jadi setelah kita memahami pengertian dari creative thinking, sekarang saatnya kita untuk mengenal dan memahami contoh-contoh keterampilan apa saja yang termasuk dalam creative thinking. Nah, jadi yang pertama adalah keterampilan analitik ya, analytical. Keterampilan pertama yang perlu kita miliki dalam creative thinking adalah berupaya untuk memahami suatu hal sebelum kita mengambil keputusan apapun. Nah, kemampuan untuk memahami ini disebut sebagai keterampilan analitik atau analytical. Kita perlu mengetahui suatu hal dengan sangat cermat, detail, dan memahami apa arti dari suatu permasalahan atau perihal yang sedang kita hadapi. Tidak peduli apakah perihal tersebut berkaitan dengan teks atau narasi, sekumpulan data, ya,
atau rencana bisnis, rencana pembelajaran, atau apapun itu. Cobalah untuk memahami dan menganalisisnya terlebih dahulu. Kemudian keterampilan dalam berpikir secara terbuka, open-minded ya. Keterampilan kedua yang kita perlu untuk meningkatkan creative thinking adalah berusaha untuk berpikir terbuka atau memiliki pola pikir yang open-minded. Kita harus berani untuk menyingkirkan segala opini atau asumsi buruk atau pikiran yang biasa yang mungkin kita miliki selama ini. Disadari atau tidak, semua pemikiran negatif seperti itu hanya akan menghalangi kita dari keterampilan creative thinking. Jadi logikanya kita tidak akan berani mengeksplorasi hal-hal baru jika pola pikir kita masih sangat sempit gitu. Misalnya, kita tidak berani untuk menjadi seorang pengusaha yang kreatif karena kita takut jika nanti menjadi orang sukses, orang lain akan berpikir bias pada kita. Ada banyak hal remeh-temeh yang seharusnya tidak perlu kita pikirkan, karena itu hanya menjauhkan kita dari creative thinking. Jadi mulai dari sekarang kita harus berani dalam berpikir secara terbuka. Nah, kemudian selanjutnya keterampilan penyelesaian masalah yang baik ya, problem solving. Keterampilan selanjutnya yaitu tidak kalah penting ya, keterampilan ini dalam menyelesaikan permasalahan dengan baik atau yang biasa kita sebut sebagai problem solving skill. Dalam hal ini, pemimpin dan perekrut bukan hanya ingin memiliki karyawan yang selalu memberikan ide-ide kreatif dan cemerlang. Namun, mereka juga ingin para karyawan dan dapat menyelesaikan permasalahan mereka dengan cara yang kreatif, sehingga penyelesaian masalah dapat dilakukan secara baik gitu. Kemudian keterampilan dalam berorganisasi. Meskipun kebanyakan orang memiliki kreativitas tinggi, tidak suka untuk berorganisasi, namun sebenarnya organisasi adalah salah satu bagian yang paling penting dari kreativitas. Nah, dengan berorganisasi, kita akan terdorong untuk terus berpikir maju dan tertantang untuk menciptakan ide-ide baru yang berkaitan dengan kehidupan banyak orang. Selain itu, kita juga akan memiliki pola pikir atau mindset yang luas, karena dengan berorganisasi, kita tersadar bahwa kehidupan bukan hanya tentang diri kita seorang. Kemudian selanjutnya keterampilan dalam berkomunikasi ya, communication. Terakhir, jadi keterampilan yang bisa membantu meningkatkan creative thinking kita adalah keterampilan dalam berkomunikasi atau communication skill. Logikanya, kita akan merasa kesulitan untuk menjelaskan ide-ide kreatif kita kepada orang lain jika kita tidak memiliki keterampilan yang baik dalam mengkomunikasikannya. Misalnya, kita sudah memiliki ide-ide cemerlang yang akan kita presentasikan di depan calon klien atau calon vendor, namun karena terlihat sangat kaku dan terbata-bata dalam penyampaian presentasi tersebut, akhirnya calon vendor atau klien kita menjadi sulit percaya terhadap apa yang kita sampaikan gitu. Jadi untuk memiliki creative thinking yang baik, kita perlu memiliki keterampilan komunikasi yang baik juga, teman-teman. Dalam The Innovator ya, dipetakan 4 elemen kunci untuk membangun ketajaman creative thinking skills. Yang pertama, elemen 1 yaitu asosiasi. Mengasosiasikan atau keterampilan asosiasi adalah sejenis kemampuan untuk mengkoneksikan sejumlah perspektif dari beragam disiplin yang berbeda guna membangun satu gagasan yang bersifat kreatif gitu. Kemudian asosiasi bersandar pada kemampuan untuk menggunakan kekayaan wawasan kita pada satu bidang disiplin ilmu tertentu dan kemudian mencoba mengaplikasikannya dalam bidang lain guna menghasilkan sebuah temuan baru yang inovatif. Nah, keterampilan asosiasi memacu kita untuk bisa berpikir lintas disiplin dan lintas bidang. Nah, kemudian elemen kedua yaitu questioning. Mengutip petuah Plato ya,
kecerdasan seseorang tidak diukur dari seberapa bagus ia memberikan jawaban, namun dari keterampilannya meracik sebuah pertanyaan. Nah, para creative thinkers adalah mereka yang secara konstan selalu mengajukan pertanyaan. Mereka selalu bertanya why not, dan what if, untuk mendapatkan petunjuk bagi aneka gagasan baru. Kemudian elemen ketiga, observasi ya. Dari kemampuan untuk melakukan observasi telah banyak ide kreatif dilahirkan. Mungkin di tahun 2005 ini cerita ya. Seseorang mahasiswa 21 tahun di Inggris bernama Alex Theo ya, meluncurkan The $1 Million Humpback, di mana ia menjual pixel dari grid 1000 kali 1000 seharga $1 masing-masing. Meskipun itu ide yang sangat sederhana, proyek yang unik tersebut menarik sejumlah besar liputan pers dan akhirnya mendapatkan sekitar $1 juta dalam hitungan bulan. Sampai slot terakhir pada halaman tersebut terjual seharga $38.000 gitu. Hal ini melahirkan banyak peniru website yang hampir semuanya gagal karena ya ide tersebut tidak lagi baru gitu. Kemudian jangan juga lupakan fenomena ojek online di ibu kota yang memicu kelatahan beberapa pembisnis, tetapi hanya menyisakan sang pionir dan sedikit follower yang bertahan gitu ya. Bisnis ini sukses menyedot ribuan rider dan berbagai kalangan untuk bergabung dan memperluas bentangan sayap ke kota-kota besar lainnya di tanah air. Pendeknya, kemahiran melakukan observasi dan ketajaman mencium peluang inovasi sebaliknya merupakan sejenis gen yang melekat dalam DNA creative thinker gitu. Jadi sering-seringlah melakukan proses observasi secara intens atau segenap situasi dan di keliling kita gitu. Lalu cobalah bangun imajinasi kreatif untuk meletupkan hasil observasi itu dalam serangkaian gagasan inovatif. Nah, kemudian elemen keempat yaitu eksperimen ya atau inspirasional. Jadi ingat kisah inspirasional Thomas Alva Edison yang melakukan eksperimen sekitar 2000 kali sebelum akhirnya menemukan bohlam penerang dunia. Nah, kemudian mari terus mencoba demi membuktikan bahwa gagasan inovatif kita layak diwujudkan dalam kenyataan. Terus bagaimana cara untuk melatih creative thinking? Berikut kita jelaskan juga ya apa aja caranya gitu. Yang pertama itu optimis. Berpikir semua bisa dilakukan. Yakin bahwa sesuatu yang kita kerjakan akan mampu kita selesaikan. Pernyataan optimis melatih kita berani masuk ke persoalan. Pola pikir pun berkembang karena dipaksa meremas otak untuk mewujudkan tekad itu. Nah, hilangkan cara berpikir konservatif. Pola berpikir konservatif ditandai dengan kekhawatiran untuk menerima perubahan, meski perubahan itu menguntungkan. Terkadang tanpa sadar kita ingin mempertahankan gaya konservatif sehingga perubahan ditanggapi secara dingin, bahkan dipersepsikan sebagai ancaman gitu. Karena merasa nyaman atau diuntungkan dengan cara konservatif, ketika dituntut untuk mengubah pola pikir, kita takut akan mengalami kerugian. Cara berpikir konservatif memang memasung pemikiran, melailah berpikir dinamis dengan terus mengolah pemikiran untuk menemukan pola pikir yang efektif. Di sini ada beberapa tips mengurangi atau menghilangkan pola pikir konservatif ya. Yang pertama itu terbuka terhadap masukan. Masukan adalah bahan mentah sangat berharga yang dapat kita olah menjadi barang jadi lewat pemikiran kreatif. Jadi akan sangat baik jika kita terbuka pada ide atau usulan, bahkan kritik, karena semua itu merangsang kita berpikir kreatif. Nah, mencoba pekerjaan atau hal di luar bidang kita. Untuk memperkaya diri, pola pikir juga perlu menghadapi sesuatu yang berbeda dari biasanya. Kemudian menjadi proaktif. Sekali lagi, sikap proaktif menjadi kunci positif bagi banyak hal. Bertindak proaktif membuat diri bebas memilih tindakan, tentu berdasarkan perhitungan matang.
Ini bisa terjadi kalau kita mempunyai kreativitas berpikir ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, tingkatkan kuantitas dan kualitas pekerjaan. Untuk terus meningkatkan kuantitas dan kualitas pekerjaan, baiknya kita tidak cepat berpuas. Karena semakin cepat puas berarti menutup diri terhadap pekerjaan yang lain yang dapat memperkaya perkembangan pemikiran. Dengan sanggup menerima pekerjaan lain berarti kita membuka diri pada tantangan baru. Keterbukaan untuk menerima tambahan pekerjaan membuat kita melatih diri. Apakah dalam situasi tertekan kita masih mampu berpikir? Ya, tentunya tanpa mengabaikan kualitas hasilnya ya teman-teman. Karena dari kualitas pekerjaan itu tercermin mutu pemikiran kita. Semakin berkualitas hasil pekerjaan kita, semakin berkualitas pula pola berpikir kita. Kemudian perbanyak kebiasaan bertanya. Bertanya tidak selalu berarti kita tidak mengerti. Bertanya merupakan indikator bahwa pikiran kita masih jalan dan selalu dinamis. Dengan bertanya berarti menguji daya kritis, munculnya dinamika pikiran. Pikiran kita bertemu dengan pemikiran orang lain yang mengandung hal-hal baru sehingga cakrawala berpikir kita semakin luas gitu. Juga membuat kita tidak terpaku pada pemikiran diri sendiri. Sebaliknya, kita mencoba meyakinkan apakah pemikiran kita sejalan dengan pemikiran orang lain. Hal ini membuat kita semakin kreatif karena berusaha terbuka terhadap pemikiran dari luar. Dalam tim kerja, hal ini juga baik untuk membangun hubungan dengan dan antar tim member ya. Tim member kita akan merasa dianggap, didengar pemikirannya dan dipercaya pendapatnya. Ini adalah salah satu hal yang memberi dampak ganda ya gitu teman-teman ya. Menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik berarti sanggup mendengarkan setiap informasi dari luar. Dengan demikian, kita mempunyai kekayaan, banyak kesempatan untuk berpikir mengenai yang kita dengar. Apabila ingin menanggapi yang kita dengar, sudah tersedia banyak konsep pemikiran untuk digunakan. Menjadi pendengar yang baik berarti mengerti betul setiap informasi yang masuk ke dalam pemikiran. Kita dituntut untuk berpikir kreatif sehingga sanggup merespon sesuai yang dikehendaki oleh dunia luar gitu. Selanjutnya indikator berpikir kreatif ya, menurut Gulford ya. Indikator berpikir kreatif adalah yang pertama kelancaran berpikir ya, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide yang keluar dari pemikiran seseorang secara cepat. Dalam kelancaran berpikir, yang ditekankan adalah kuantitas dan bukan kualitas. Yang pertama, menyetuskan banyak ide, banyak jawaban, banyak penyelesaian masalah, banyak pertanyaan dengan lancar, kemudian memberikan banyak cara atau saran untuk melakukan berbagai hal, kemudian memikirkan lebih dari satu jawaban. Terus yang kedua, keluasan berpikir, yaitu kemampuan untuk memproduksi sejumlah ide, jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda, mencari alternatif atau arah yang berbeda-beda, serta mampu menggunakan bermacam-macam pendekatan atau cara pemikiran. Orang yang kreatif adalah orang yang luas dalam berpikir. Mereka dengan mudah dapat meninggalkan cara berpikir lama dan menggantikannya dengan cara berpikir yang baru. Yang pertama itu mungkin dengan cara menghasilkan gagasan, jawaban, atau pertanyaan yang bervariasi, kemudian melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda, mencari banyak alternatif atau arah yang berbeda-beda, kemudian mampu mengubah cara pendekatan atau cara pemikiran. Terus yang ketiga, elaborasi, yaitu kemampuan dalam mengembangkan gagasan dan menambahkan atau memperinci detail-detail dari suatu objek, gagasan atau situasi sehingga menjadi lebih menarik. Misalnya, mampu memperkaya dan mengembangkan suatu gagasan atau produk, menambah atau merinci detail-detail dari suatu objek, gagasan atau situasi sehingga menjadi lebih menarik gitu. Selanjutnya, originalitas ya, yaitu kemampuan untuk mencetuskan gagasan unik atau kemampuan untuk mencetuskan gagasan asli. Misalnya
mampu melahirkan ungkapan yang baru dan unik, memikirkan cara yang tidak lazim, mampu membuat kombinasi-kombinasi yang tidak lazim dari berbagai bagian-bagiannya. Selanjutnya, faktor penghambat kreativitas. Jadi di sini ada beberapa faktor penghambat kreativitas ya, menjadi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama itu kendala histori. Kendala histori mengacu pada suatu periode dalam sejarah yang merupakan puncak keberhasilan kreatif seorang dalam hidup. Sebaiknya ada juga periode yang tidak membantu atau bahkan menghalang pertumbuhan kreativitas pribadi dan kelompok gitu. Kemudian selanjutnya kendala biologis. Pada sudut pandang biologis atau genetik, sebagian ahli menekankan bahwa kreativitas ialah sifat genetik, sementara para ahli yang lainnya berkeyakinan bahwa lingkungan yakin penentu utama. Perlu dinyatakan bahwa gen genetik berfungsi saat menetapkan batas kecerdasan, tetapi biasanya dalam kasus kecerdasan kreatif, pewaris lebih banyak dipergunakan menjadi alasan pada realitas gitu ya. Kemudian kendala fisiologis ya. Seseorang dikatakan mendapati kendala fisiologis dikarenakan ada terjadinya kerusakan indera yang disebabkan oleh penyakit ataupun terjadinya kecelakaan. Bila salah satu seseorang memiliki kepastian fisik tersebut, kemungkinan terjadinya penghambatan kreativitas tersebut. Kendala sosiologis ya. Lingkungan sosial memiliki pengaruh pada ekspresi kreativitas. Lingkungan sosial yakni bagian terbaik yang memastikan apakah kita dapat mewujudkan kapasitas kreatif kita dan mengekspresikannya keunikan kita. Ekspresi kreativitas melibatkan risiko pribadi. Biasanya ya seseorang menarik diri dari pernyataan pemikiran atau pendapat agar merasa diterima di lingkungan tersebut. Kemudian kendala psikologis. Sebagian besar kendala yang diangkat selama ini meliputi faktor eksternal. Kebanyakan dari mereka dipergunakan menjadi sebab untuk tidak kreatif. Bahkan sebagian orang beranggapan bahwa faktor eksternal menghalangi untuk memiliki jalan meningkatkan kreativitasnya. Maka dari itu, cara mengatasinya ya kita tidak perlu mendengarkan hal-hal yang berbau negatif, baik itu dari masyarakat maupun orang lain. Kemudian kendala diri sendiri. Kendala diri sendiri atau kendala internal yang mengacu dari kerutinan pandangan terhadap orang lain, sedikitnya berusaha, serta malas atau menimbulkan tidak terbiasanya untuk berpikir kreatif. Maka dari itu, kendala internal dapat diatasi dengan melawan kebiasaan tersebut, seperti melakukan kegiatan positif yang dapat mengasah kemampuan pemikiran serta mungkin menambah wawasan tentang hal yang baru. Selanjutnya kita bahas juga tahapan proses berpikir kreatif ya. Jadi tahapan proses berpikir kreatif ini menurut Wallace ya terdiri dari persiapan, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi yang akan kita jelaskan. Pertama, persiapan. Pada tahap ini individu berusaha mengumpulkan informasi atau data untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Individu mencoba memikirkan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi dengan bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Individu mencoba menjajaki jalan yang mungkin ditempuh untuk memecahkan masalah tersebut. Namun, pada tahap ini belum ada arah yang tepat meskipun telah mampu untuk mengeksplorasikan berbagai alternatif pemecahan masalah. Selanjutnya, inkubasi. Pada tahap ini proses pemecahan masalah dirami dalam alam prasadar ya. Individu seakan-akan melupakannya. Jadi pada tahap ini individu seakan-akan melepaskan diri dari masalah yang dihadapinya untuk sementara waktu. Dalam artian ya tidak memikirkan secara sadar, melainkan mengedepankan dalam alam prasadar. Proses ini bisa lama, bisa pula sebentar sampai kemudian inspirasi untuk pemecahan masalah itu muncul. Selanjutnya, iluminasi. Pada tahap ini telah timbul inspirasi atau gagasan-gagasan
baru serta proses-proses psikologis ya yang mengawali dan mengikuti munculnya inspirasi atau gagasan baru. Proses hal ini timbul setelah diendapkan dalam waktu tertentu. Kemudian verifikasi, pada tahap ini gagasan yang timbul dievaluasi secara kritis dan konvergen serta dihadapkan pada realitas. Pada tahap ini, pemikiran dan sikap spontan harus diikuti oleh pemikiran selektif dan sengaja. Penerimaan secara spontan juga harus diikuti oleh pemikiran selektif dan sengaja. Penerimaan secara total harus diikuti oleh kehati-hatian dan imajinasi, diikuti oleh pengujian yang realitas. Lalu apa saja sih contoh-contoh creative thinking ya? Jadi kenyataannya contoh creative thinking bisa bermacam-macam. Mungkin rekan-rekan juga beberapa contoh creative thinking yang termasuk ke dalam kreativitas yang artistik, kreativitas dalam pemecahan masalah, kemudian kreativitas dalam STEM ya. Yang pertama kreativitas yang artistik, misalnya di sini contohnya menyusun dialog atau skrip untuk iklan televisi atau radio, kemudian membuat kemasan untuk suatu produk, kemudian merancang logo untuk produk atau layanan jasa dalam suatu perusahaan, kemudian apalagi menyusun rencana pembelajaran untuk peserta kelas atau kelas online, merancang desain pakaian masa kini, kemudian membuat poster atau flyer untuk promosi suatu acara dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi kreativitas dalam pemecahan masalah ya, creative problem solving, mengidentifikasi cara untuk memotong biaya selama krisis anggaran, kemudian misal lagi menyarankan cara komunikasi baru untuk menyelesaikan konflik antar karyawan, kemudian contohnya lagi menyarankan cara-cara baru untuk meningkatkan layanan pelanggan, kemudian menyarankan prosedur baru untuk meningkatkan kualitas kerja karyawan, terus brainstorming ya, cara untuk memotong penggunaan energi yang berlebihan. Kemudian brainstorming juga untuk menetapkan strategi kerja baru pada tahun berikutnya dan lain sebagainya. Selanjutnya contohnya dalam kreativitas dalam sains, teknologi, teknik, dan matematika ya, atau creativity in STEM. Nah berikut ini contoh-contohnya seperti menyusun program komputer untuk mengotomatisasi proses pembelajaran online, kemudian merancang platform media sosial untuk ponsel pintar, kemudian juga ada menemukan obat baru yang ampuh untuk mengobati kanker. Terus lagi mengidentifikasi cara-cara baru untuk meningkatkan sejumlah pendonor darah, merancang penemuan baru yang berguna untuk robot masa depan dan lain sebagainya. Ya, jadi itulah pengertian dan dari creative thinking dan 5 keterampilan teratas yang diperlukan dalam creative thinking serta contoh-contoh creative thinking yang termasuk ke dalam bidang artistik, penyelesaian masalah, dan STEM. Jadi seorang leader diharapkan memiliki kreativitas dalam berpikir untuk menemukan solusi dalam kendala kerja maupun membuat berbagai rencana atau program kerja. Hal ini sangat wajar mengingat kreativitas lah yang membuat suatu organisasi bertahan dan stand up di antara persaing dengan bidang usahanya yang sama. Dan kendala pekerjaan yang dihadapi tidak selalu bisa diselesaikan dengan cara yang sama. Oke, sampai di sini pertemuan kita di materi ini. Kita akan bahas materi selanjutnya di video lainnya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.